Selamat pagi teman-teman, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda ya. Dalam video kali ini saya akan membedah buku yang berjudul Four Disciplines of Execution ya. Sebuah buku yang menarik yang dikarang oleh tim dari Stephen Covey ya. Ini judul bukunya The Four Disciplines of Execution ya. Sering disebut sebagai 4D8. Buku yang membahas mengenai cara melakukan eksekusi strategi sehingga strategi bisnis Anda menjadi terwujud dengan cemerlang, dengan gemilang. Oke. Sebelum saya lanjutkan, Anda bisa mendownload summary atau file materi ini ya secara gratis dalam link yang sudah saya cantumkan dalam deskripsi video ini ya. Anda bisa lihat di bagian bawah video ini ada link deskripsinya, ada link downloadnya. Anda bisa download 25 buku bisnis terbaik di dunia yang amazing. Ya, dalam bentuk file PDF yang kaya visualisasi, yang sangat bagus karena Anda tidak perlu baca bukunya yang panjang ya, yang tebal ya. Anda bisa menyimak intisarinya dari buku-buku terkenal di dunia. Oke, mari kita lanjutkan ya. Sebelum saya lanjutkan ya, perkenalkan, mungkin ada yang belum kenal, nama saya Yudhya Antareksa, saya seorang konsultan manajemen. Saya pernah sekolah S2 HR di Amerika, pernah sekolah di Wharton Business School juga, dan juga menulis 12 buku bisnis dan pengembangan SDM. Ya, ini contoh buku-buku saya teman-teman ya. Buku saya sangat bagus-bagus, ya sangat bagus covernya. Anda bisa beli di Gramedia atau Shopee atau Tokopedia. Anda search saja ya, Anda googling aja buku Yudhya Antareksa. Nanti muncul website saya juga ya, yang Anda bisa membeli buku itu langsung dari website saya ya. Anda googling aja buku Yudhya Antareksa, covernya bagus-bagus, ini semua menjadi bestseller. Oke, mari kita lanjutkan ya. Ini cover bukunya ya, Four Disciplines of Execution. Jadi intinya buku ini adalah sebuah buku yang memikat tentang cara untuk memastikan sebuah rencana bisnis atau rencana kerja strategis benar-benar bisa terwujud menjadi kenyataan ya, menjadi nyata ya, tidak hanya fata morgana gitu ya teman-teman ya. Buku ini ditulis oleh teman-teman dari tim konsultan Stephen Covey Consulting Management Team ya. Kalau di Indonesia namanya Dunamis ya, Dunamis Stephen Covey, Dunamis Indonesia. Sebuah firma konsultan yang telah punya pengalaman membantu banyak perusahaan untuk implementasi atau eksekusi strategi bisnisnya ya. Nah, dalam buku itu disebutkan sebenarnya ada 4 pilar kunci untuk membangun disiplin of execution ya. Jadi sering disingkat dengan 4D8. Ya, istilah terkenalnya 4D8. Nah, mari kita bahas satu persatu ya. Disiplin yang pertama itu Anda sebaiknya fokus pada widely important goals ya. Jadi widely important goals itu adalah sasaran yang benar-benar super penting bagi kemajuan kinerja tim atau bisnis Anda ya. Anda cukup punya mungkin 3-5 WIG ya. Tidak perlu sampai 10 atau 20, terlalu banyak teman-teman. Sekali lagi Anda cukup punya 3 atau 5 maksimal. Ya. Contohnya ini ya teman-teman ya. Beberapa contoh WIG ini seperti ini ya. Anda punya bisnis ingin meningkatkan laba bersih 2 kali lipat dalam 2 tahun. Ya. Amazing itu kalau Anda berhasil ya. Atau bahkan yang kedua, meningkatkan omset penjualan 5 kali lipat dalam 3 tahun ke depan. Jadi dalam 3 tahun Anda meledakkan omset penjualan Anda menjadi 5 kali lipat, itu kan amazing juga teman-teman ya. Nah, ini namanya WIG ya, to the point, sangat ambisius, dan tetap challenging tapi bisa di-achieve ya. Contoh lainnya adalah meningkatkan skor kepuasan pelanggan menjadi 99 dari skala 0 sampai 100 ya. Atau kalau dalam rating 1-5 harus 5 ya. Rating pelanggan harus 5, tidak boleh 4,9 apalagi 4,8, harus 5. Atau menumbuhkan skor employee engagement. Ini semacam kepuasan kerja karyawan. Ya, sebesar 50% dalam 12 bulan ke depan. Jadi itu contoh-contoh ini Pak, teman-teman ya, WIG ya. Nah, yang kedua Anda juga harus fokus pada lead measures ya. Lead measures itu
intinya adalah leading indicators ya, sebutannya leading indicators atau lead measures adalah serangkaian indikator proses yang akan memberikan dampak positif bagi pencapaian WIG Anda. Jadi Anda harus punya leading indicators ini. Nah, leading indicators ini mungkin bisa banyak ya, bisa lebih dari 5 ya, bisa 10 atau bahkan bisa 15. Tapi WIG-nya cukup 5 saja maksimal. Nah, leading indicators-nya seperti apa contohnya ya? Contohnya seperti ini. Jadi kalau Anda mau meningkatkan omset penjualan 3 kali lipat dalam 3 tahun, itu Anda harus meningkatkan prospek pelanggan meningkat 50%. Misalnya tahun lalu prospeknya hanya ada 100, tahun ini harus minimal 150. Atau tahun lalu misalnya produk baru yang di launching hanya 2, tahun ini harus ada 4. Jadi inilah yang disebut leading indicators teman-teman ya. Jadi serangkaian indikator proses atau indikator pendukung yang kalau Anda bisa achieve itu akan sangat berdampak bagus bagi WIG Anda ya. Jadi kalau Anda prospek pelanggannya nambah, produk barunya makin banyak, Anda pasti akan bisa meningkatkan penjualan Anda. Oke? Jadi seperti itu teman-teman ya. Mari kita lanjutkan. Atau misalnya ini kepuasan pelanggannya mau meningkat drastis ya, leading indikatornya apa ya, keluhan pelanggannya drop atau turun, kalau bisa zero gitu ya. Kalau ada yang komplain kecepatannya meningkat, jangan lama ya, bisa harus 30 menit selesai, jangan sampai 2 jam. Kemudian defect rate-nya juga harus turun, jangan terlalu banyak defect. Ya, ini kalau ini semuanya zero, keluhannya zero, produk defect-nya zero, Anda bisa meningkatkan skor kepuasan pelanggan. Oke? Atau ini ya, contoh kehidupan pribadi Anda ya, kalau Anda ingin badannya sehat, bugar, segar gitu ya, prima, Anda leading indikatorsnya apa Pak Yodi? Ya ini 3 ini misalnya. Anda makin rajin olahraga, Anda makin rajin makan sehat, dan sebaliknya makanan gorengan, santan, daging, kuah, makanan manis, snack manis, junk drink, junk food itu harus dikurangi ya teman-teman ya. Jangan malah dibalik. Kemudian tidurnya cukup minimal 7 jam satu hari. Kalau leading indicators itu bisa Anda penuhi, Anda makan olahraganya seminggu 3 kali, tiap hari makan sehat, tiap hari bisa tidur nyenyak, pasti dijamin tubuh Anda akan lebih sehat, lebih bugar. Oke? Ya, jadi leading indicators fokus pada indikator proses yang akan mendorong pencapaian WIG. Nah, disiplin yang ketiga ini kemudian Anda lacak pencapaian kinerja Anda ya. Dilacaknya dengan performance scoreboard yang mudah dibaca, diakses dan dikelola oleh setiap tim. Jangan hanya pakai Excel, kalau bisa pakai aplikasi gitu ya. Pakai aplikasi seperti ini ya, performance scoreboard ya, contohnya seperti ini. Ini menunjukkan grafik pencapaian penjualan misalnya, atau grafik keuntungan gitu ya. Nah, dalam bicara performance scoreboard ini kebetulan saya juga punya ini ya teman-teman ya, aplikasi kinerja ya. Jadi kalau Anda punya indikator-indikator, Anda selama ini dikelola dengan Excel, Anda bisa kelola dengan software ya. Anda bisa coba gratis ya. Nama alamatnya mykinerja.com ya, mykinerja. Nah, di sini Anda bisa lihat seperti ini teman-teman ya, grafik-grafik seperti ini ya. Jadi pencapaian Anda itu bisa diraih, ini seperti ini ya. Jadi, ini ya grafiknya ya. Jadi tiap tim punya indikator atau punya KPI, kemudian Anda lacak pencapaiannya, KPI-nya dituliskan seperti ini gitu ya. Ini semua dalam software, tidak lagi dalam bentuk Excel. Kemudian Anda pantau ya. Nah, dengan software seperti ini Anda menjadi lebih bagus monitoringnya teman-teman ya, tidak lagi pakai Excel, tidak lagi pakai cara-cara manual ya. Jadi dengan semacam scoreboard seperti ini Anda menjadi lebih bagus. Nah, yang terakhir adalah akuntabilitas kinerja ya teman-teman ya. Jadi disiplin ini merujuk pada pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan tercapainya sasaran WIG dan juga lead measure secara cemerlang.
Setiap manajer atau tim leader memiliki akuntabilitas atau tanggung jawab yang pasti dan jelas untuk meraih target kinerja yang telah ditetapkan. Ya teman-teman ya. Jadi Anda juga punya dedikasi, komitmen tinggi untuk meraih target WIG yang telah ditetapkan. Ya. Ini ruang kerjanya mirip ruang kerja saya ya. Saya kerja di rumah, ruang kerja saya mirip seperti yang ada di gambar ini, keren ya teman-teman ya. Enak kerjanya. Nah ini yang penting juga teman-teman, jadi kalau Anda WIG-nya tidak tercapai, leading indikatornya tidak tercapai, jangan saling menyalahkan. Tapi sebaiknya langsung menemukan solusi, jalan keluarnya apa. Sering perusahaan itu ketika KPI-nya tidak tercapai saling menyalahkan departemen ya, departemen marketing nyalain departemen produksi nyalain departemen spare part, gitu-gitulah. Itu tidak boleh. Sebaiknya kalau KPI Anda tidak tercapai, WIG tidak tercapai, Anda langsung menemukan solusi Anda. Jalan keluarnya apa. Gitu ya teman-teman ya. Dan kemudian Anda juga harus melakukan semangat continual improvement ya. Supaya kinerja Anda makin top marko top, jos marko jos. Oke. Jadi itulah teman-teman ya, for discipline of execution yang dibahas dalam buku tadi ya. Jadi yang pertama Anda fokus pada WIG, ya widely important goals, ya WIG ini sebenarnya seperti KPI ya, tapi yang betul-betul super penting. Kemudian Anda rumuskan leading indicatorsnya juga ya, ini juga KPI, tapi KPI yang fokus pada proses, pada leading factor yang akan menunjang pencapaian WIG. Kemudian yang ketiga Anda pakai aplikasi performance dashboard ya, seperti tadi ya, My Kinerja, Anda bisa coba gratis di My Kinerja. Dan yang terakhir, Anda punya akuntabilitas kinerja, tidak saling menyalahkan. Oke, terima kasih, semoga bisnis Anda makin sukses. Salam sukses, penuh kemuliaan.